Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eskisnaini dengan NIM P211222052. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kajian lingkungan hidup. Yang pertama yaitu konsep lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan semua komponen, dampak, dan kondisi yang dapat berpengaruh pada kehidupan makhluk di dalamnya. Lingkungan hidup tergantung pada beberapa hal. Di antaranya adalah keadaan unsur lingkungan hidup, keadaan fisik seperti temperatur dan cahaya, banyaknya jenis dari unsur lingkungan hidup, serta interaksi antara komponen dalam bentuk hidup sehingga membentuk ekosistem. Komponen lingkungan hidup fisik kimia adalah elemen-elemen dalam lingkungan yang terkait dengan sifat fisik dan kimia dari lingkungan tersebut. Ini mencakup berbagai unsur dan faktor yang membentuk karakteristik dan kimia dari suatu area atau ekosistem. Kedua, peraturan dan kebijakan lingkungan. Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang berkaitan dengan peraturan, prinsip, dan norma hukum yang mengatur isu-isu lingkungan alam, perlindungan lingkungan, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Peran lingkungan menimbulkan kerugian dalam bentuk yang pertama kerugian ekonomi dan sosial, dan yang kedua gangguan sanitari. Dan yang ketiga, peraturan dan kebijakan lingkungan terkait. Peraturan dan kebijakan lingkungan terkait adalah instrumen kunci dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem alam dan melindungi planet kita dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar pendukung, pendorong, dan persepsi, serta faktor lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang keempat yaitu kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok UNTAD. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termaksud di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya, demi melaksanakan kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Istilah PIP sudah sangat populer di kalangan akademis perguruan tinggi di era tahun 80-an. PIP merupakan hal yang membedakan jati diri atau universitas yang satu dengan yang lainnya. Tiap universitas berlomba-lomba membentuk jati dirinya mengikuti pola ilmiah pokok yang telah diterapkan, misalnya PIP kelautan, pertanian, lingkungan hidup, dan permukiman, dan lain-lain. Sehingga keunggulan suatu universitas juga dipengaruhi oleh bagus dan tidaknya bidang pola ilmiah yang dipilih. Yang kelima yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan dan hubungan ekologi dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. Disebut sebagai lingkungan hidup sebenarnya karena berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Kedua, hubungan ekologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu fisika, ilmu yang berperan dalam faktor fisik ekologi seperti sinar matahari, perubahan suhu, daya serap tanah, serta hujan selalu terlihat. Yang kedua, ilmu kimia. Ilmu kimia berperan karena dalam ekologi proses kimia seperti pH, kandungan oksigen terlarut, kandungan unsur-unsur C, N, P merupakan bagian yang penting. Yang ketiga, ilmu bumi dan antariksa. Ekologi berkaitan dengan berbagai proses yang dipengaruhi oleh hal-hal atau peristiwa-peristiwa, misalnya siang malam, musim kemarau dan musim hujan, gravitasi, endapan aluvial, vulkanik, eksotis, dan lain-lainnya. Baik, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.